Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Allah ada tak bertempat. Ini akidah kita, Pak. Allah itu ada sebelum langit ada, Pak. Allah sudah ada sebelum arsy ada. Paham, Pak ya? Kita jangan menjisimkan Allah seperti Allah dulu di kursi seperti itu, tidak. Kursinya Allah itu jangan dibayangkan seperti kursinya kita. Ya. Tangan Allah jangan dibayangkan seperti tangannya manusia. Apapun yang terbayangkan tentang Allah itu salah. Dia tidak serupa dengan apapun juga. La ilaha illallah. Kekuasaan Allah, Pak. Kekuasaan Allah. Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus mengecilkan untanya atau tanpa harus membesarkan lubang jarumnya. La ilaha illallah. Wah, nanti gila saya nih Bang ngomong kayak gini, Bang. Tidak usah difikirkan. Lihat kebesaran Allah. Bagaimana Allah terbitkan matahari setiap pagi, Pak. Kalau lampu mati terus nyala, semua berteriak gembira, semua bersyukur. Ketika listrik padam lalu nyala lagi. Tapi coba ingat, coba lihat, perhatikan berapa orang yang bersyukur ketika Allah terbitkan matahari setiap pagi. Ada nggak yang bersyukur? Itu cahaya gratis dari Allah, Pak. Coba perhatikan diri kita, kenali diri kita, Pak. Bagaimana Allah beri kita nikmat begitu banyak, berjuta-juta nikmat Allah bagi kepada kita. Allahu Akbar. Ini kalau kita bahas Pak sampai kiamat nggak selesai, Pak. Betul. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya, lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one, satu persatu tulis nikmat Allah. Kering itu air laut, habis semua dedaunan, hadirin sekalian, niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Pernah nggak Pak antum berpikir siapa yang menciptakan pikiran kita sehingga pikiran kita bisa berpikir? Siapa? Allah. Otak akal kita ini nggak besar, Pak, tapi di sana semua tersimpan rapi. Memori kita waktu bayi masih ada, masih kecil masih ingat. Masih ingat nggak antum pertama kali masuk TK dulu, masih SD? Emak kita masangkan tali sepatu kita buat tabung makanan terus diantar ke sekolah. Kemudian emak pulang kita nangis, pengen pulang juga. Masih kebayang sekarang? Pernah main layang-layang, putus layang-layang terus ngejar layang-layang. Itu masih kayak baru kemarin, Pak. Padahal itu udah puluhan tahun yang lalu, masih tersimpan rapi memori. Ada di sana emosional, ada di sana romantik, ada di sana kebencian, amarah, dendam dan sebagainya. Mana ada CPU yang bisa menyimpan data sejauh sebanyak itu? Nggak ada. Otak manusia Allah ciptakan. Kalau Allah katakan konslet semua. Syukuri nikmat akal bisa berpikir. Karena Allah Ta'ala bisa menjadikan orang paling jenius di dunia menjadi orang paling idiot di dunia dalam hitungan detik. Allah kuasa menjadikan orang paling pintar menjadi orang paling bodoh. Begitu juga sebaliknya. Allah kuasa menjadikan orang paling miskin menjadi orang paling kaya dalam hitungan detik. Allah kuasa menghabiskan harta orang kaya dalam hitungan detik. Ya, Pak. Antum nggak lihat tuh bagaimana Allah menghancurkan semuanya dunia ini dalam hitungan detik. Di Aceh tsunami ratusan ribu orang seketika. Habis bagi Allah kun baik jadi. Di Lombok sekarang ada musibah gempa bumi, digoyang-goyang habis. Pak, tsunami, gempa bumi, angin topan, puting beliung, banjir bandang. Ini bukan musibah besar, Pak. Ini musibah kecil. Bagi orang beriman ini hari raya. Ketika ada orang beriman meninggal ketika bencana, Pak, itu hari raya bagi dia. Hari dia berjumpa dengan Allah. Musibah itu ketika iman kita rusak. Musibah itu ketika tidak ada kehidupan sunnah dalam kehidupan rumah tangga kita, diri kita. Musibah itu ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu musibah. Kalau semua yang ada di dunia semua ujian, Pak. Hari ini yang kita pikir ujian itu cuma bencana itu. Bukan, Pak, itu rumah mewah juga ujian. Kalau orang miskin kasihan lagi diuji dia. Kita lupa kalau harta yang Allah beri itu juga ujian. Semua ujian di dunia ini, Pak. Diberikan jabatan ujian semua. Diberi popularitas ujian. Diberikan fisik yang kuat ujian.
Semua ujian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian dan kehidupan, kata Allah, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Kekayaan bukan kemuliaan, Pak. Tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Kemiskinan bukan kehinaan. Tapi ujian. Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang miskin yang bersabar masuk surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya yang bersyukur. Lah kok bisa duluan dia? Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi orang yang bercita-cita jadi orang kaya, Pak, sebetulnya kalau kita pikir-pikir lagi, dia sedang bercita-cita berdiri di antrian yang sangat panjang di yaumil mahsyar. Maka sahabat nak mau, Pak. Nabi doanya beda sama kita. Tapi boleh, bukan tidak boleh kaya, Pak. Nanti Pak Budi, oh besok miskin aja deh gitu. Jangan, tetap kaya aja, nggak apa-apa, udahlah, takdir Allah. Iya, Pak. Nabi doanya apa? Sekarang kalau kita bacakan doa itu tidak ada yang berani amin kan? Karena saya pernah dengar, Pak. Itu nggak ustadznya doa, ya Allah berkahi kami, amin. Ya Allah berangkatkan kami haji sekeluarga, amin. Anak-anak kami jadi hafiz Quran, amin. Ya Allah berikan sakinah mawaddah rumah. Ya Allah berikan pimpinan surah, amin. Tapi ketika ustaznya ngomong, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin, samping saya bilang, ini astagfirullah, ini juga amin ya Allah, ini jangan astagfirullah, istighfar. Kita pikir miskin itu musibah, padahal enggak. Kaya miskin itu sama saja. Kaya miskin sama saja. Gak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, gak ada hubungannya. Udah cewek cantik ini kalau saya nikahin ya, seminggu gak keluar rumah. Kan? Ada kawan saya bilang gitu, Bang, kalau anak nikah sama dia, Bang, seminggu Bang, anak gak keluar rumah. Bulan madu, Bang. Nikah, baru malam besoknya udah nongkrong lagi di warung. Kenapa, Bang? Biasa-biasa aja. Sampai dapat